Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami Nur Aida dari kelas 12 OTKP 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi BKK, bukti kas keluar, BKM, bukti kas masuk, dan laporan dana kas kecil. Dan di sini saya sudah ada kertas bukti kas keluar yang masih kosong. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara pengisiannya. Yang pertama, di sini saya punya kwitansi. Kita lihat dari tanggal Oke, di sini saya punya dua kwitansi yang tanggalnya berbeda. Yang di atas itu tanggal 6, yang di bawah tanggal 9 Juli 2018. Jadi tanggal yang terupdate nanti kita taruh paling atas dalam Smart Factor. Dan yang tanggal 6 ini BKK nomor 1, yang bawahnya nomor 2. Oke, ini kwitansinya ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu bahwa di sini saya sebagai staf administrasi di bagian pemasaran skala biru tour dan travel. Dan nama pimpinan saya bernama Bapak Askara Sabiru. Beliau sebagai pejabat manajer pemasaran. Oke, di sini saya sudah mengisi BKK atau bukti kas keluar 01. Di sini tertera yang sesuai dengan kwitansi ini. Jadi kan ini kwitansi BKK 01. Nah, sekarang kita isi di kotak BKK ini. Urutan pertama yaitu nomor bukti BKK 01. Diserahkan pada bagian pemasaran, ya kan? Dan uang sebesar 1.250.000. Untuk keperluan apa? Kita bisa lihat dari kwitansi yang di sini. Di sini keperluannya yaitu bayar pulsa pimpinan. Nah, kita tulis di sini bayar pulsa pimpinan. Dan yang ini nominal angkanya. Kalau yang di atas itu tulisan atau dijabarkan tulisan dari angka ini. Tanggalnya jangan lupa diisi ya. Tanggalnya pun tetap sama, tanggal 6 Juli 2018. Dan di bawahnya tertera 3 tanda tangan. Yang pertama itu mengetahui. Mengetahui itu nama pimpinan kita siapa? Di sini ada Askara Sabiru sebagai manajer pemasaran. Dan dibuat oleh kita itu sebagai staf administrasi. Dan yang ketiga diterima oleh Siman. Siman itu dari kwitansi yang tertera di sini. Kelihatan kan? Ini Siman. Jadi tiap kwitansi atau bon atau apapun itu berbeda pastinya nama-namanya. Nama bawah ini ya. Terus jangan lupa juga di sini atas nama kita, berarti kita yang tanda tangan, bukan orang lain, dan kita pun tidak boleh menandatangani di sini ataupun di sini. Itu sangat fatal ya. Oke, cukup BKK 01-nya. Saya akan menjelaskan BKK yang lainnya. Ini kwitansi BKK 02. Kita lihat dari tanggal saja. Tanggal 6, 9, misalkan 13, 17. Berarti tanggal 13 itu BKK 03 gitu ya. Diurutkan aja tanggalnya. Saya pun juga sudah menulis atau menyalin di BKK 02. Ini kwitansinya. Ini BKK-nya. Oke, saya akan jelaskan. Nomor bukti BKK 02 tertera. Lihat dari tanggal saja ya.
Tanggalnya diurutkan dulu, baru kalian tulis BKK 02 atau BKK 03. Diurutkan saja. Di sini diserahkan kepada bagian pemasaran karena kita semua di bagian pemasaran. Uang sebesar Rp1.500.000. Untuk keperluan apa? Kita lihat di kwitansi ini. Di sini tertera yaitu pembelian tiket Jakarta Kupang pulang pergi. Dan di sini nominal atau angkanya berapa? 1.500.000. Di sini tanggal 9 Juli 2018. Sama seperti yang tadi, ada 3 tanda tangan. Yang pertama mengetahui, yaitu pimpinan kita siapa? Askara Sabiru, manajer pemasaran. Yang kedua dibuat oleh Utami Nur Aida, itu saya, dan staf jabatannya itu apa? Staf administrasi. Yang ketiga dan yang ketiga itu diterima oleh itu nama dari yang kwitansi ini. Nih ya, kita tahu nih. Bramantio, namanya itu Bramantio, dan kita salin di sini Bramantio karena kita nggak tahu dia itu jabatannya apa. Jangan lupa yang ini tanda tangan karena kita yang buat, dan tidak boleh di sini ataupun di sini, itu sangat fatal. Oke, segini aja. Oke, cukup segitu aja ya BKK-nya saya jelaskan karena masih ada banyak lagi, ada 8. Saya cukup menjelaskan 2 saja cukup ya. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara pengisian bukti kas masuk. Oke, tunggu. Oke, ini kwitansi atau bon ya, bukti kas masuk dari Bank Mandiri from tarik tunai. Dan di sini saya sudah mengisi bukti kas masuk. Di atas nomor bukti BKM 01 karena di sini BKM cuma ada 1, jadi kita tulis 01. Dan kalau bukti kas masuk itu diterima oleh bendahara. Kalau tadi bukti kas keluar kan diterimanya oleh bagian pemasaran. Jadi kalau bukti kas masuk itu diterimanya sama bendahara, beda ya. Dan di sini uang sebesar 4.970.000. Untuk keperluan apa? Pengisian kas kecil atau pengisian dana kas kecil bisa. Tanggalnya 1 Juli. Kenapa di sini tanggal 1 Juli? Karena kwitansi yang ada di sini menandakan tanggal 30 Juni. Jadi kita pengisian kembali itu di awal bulan. Yang terakhir sama seperti bukti kas keluar, ada 3 tanda tangan. Yang pertama itu Askara Sabiru, pimpinan atau manajer pemasaran. Yang di tengah dibuat oleh saya sendiri dan jabatannya staf administrasi. Yang terakhir diserahkan oleh bendahara. Kita bilang kalau bukti kas masuk itu semua pasti ke bendahara, kecuali kas keluar itu sesuai nama yang ada di kwitansi. Dan di sini jangan lupa tanda tangan ya. Ini contoh bukti kas masuk. Jelas ya. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisian laporan dana kas kecil. Oke, di sini kita sudah ada Excel, yaitu ini Excelnya laporan dana kas kecil yang berbentuk impres, masih kosong ya. Nanti kita akan isi dan saya akan jelaskan. Oke, di sini saya sudah ada kotak-kotak, yaitu laporan dana kas kecil yang bentuk impres. Saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisiannya. Di atas ini ada skala biru, tour dan travel, ini nama PT kita. Bawahnya laporan dana kas kecil, bawahnya lagi divisi pemasaran, dan di sini periode bulan Juli 2018. Di sini ada
kotak debit, tanggal, uraian, nomor bukti, kredit, akun yang didebit, yaitu seperti konsumsi, transportasi, ATK, fotokopi, dan lain-lain. Sebelum kita mengisi, kita atur dulu kertasnya, yaitu di menu Pack Layout Orientation yang landscape. Baru kita isi debitnya. Debit 2 kotak, atas dan bawah kita blok. Lalu atur di bagian home, menu number, kita pilih akunting. Jangan lupa ininya RP. Kita pilih yang RP Indonesia, dan di sini desimalnya harus 0. Kalau sudah, klik OK. Kita ketik angkanya ada berapa. Bagian debit, saldo bulan Juni, tanggal 30 Juni 2018, saldo kas kecilnya sebesar 30.000. Kita isi 30.000 ya. Di sini tidak usah menggunakan RP ataupun titik karena sudah otomatis, jadi kita atur dengan akunting. Lalu klik enter. Dan sini sudah otomatis ada RP ataupun koma. Di bawahnya lagi yaitu pengisian dana kas kecil. Kita kemarin habis mengajukan dana kas kecil sebesar 4.970.000. Apabila di sini tertera bintang bentuk pagar-pagar, kita bisa lebarkan kotaknya seperti ini. Nanti dia akan otomatis ada RP dan koma-koma. Kemudian tanggal di sini pengisian atau pengajuan dana kas kecil yaitu pada tanggal 30 Juli 2018, dan seterusnya nanti kita akan isi tanggalnya 2018. Dan di sini sudah kita ketik uraian, yaitu keterangan apa saja yang kita beli dalam bentuk kwitansi tadi yang saya sudah jelaskan. Di sini nomor bukti. Oke, kita akan isi dulu ya. Di sini saya sudah ngisi nomor bukti, yaitu BKM 01 pengisian dana pada tanggal 30 Juli 2018. Dan di sini ada BKK 01 sampai dengan 08 yang sudah saya jelaskan tadi, cuman beberapa BKK yang saya jelaskan. BKK 01 uraiannya itu pembayaran pulsa pimpinan, dan BKK 02 uraiannya pembelian tiket Jakarta Kupang pulang pergi. Ini kredit, yaitu kredit yang BKK 01 sampai BKK 08. Ini kita juga atur bagian numbernya, yaitu akunting ya, seperti yang tadi. Kita blok, tarik ke bawah, lalu kita pilih akunting, dan numbernya itu RP. Ini RP Indonesia, RP Indonesia. Di sini desimalnya harus 0. Klik OK. Di sini nanti BKK 01 kreditnya 1.250.000. Tidak usah pakai RP ataupun titik. Klik enter. Dia sudah otomatis nanti ada RP-nya. Kita akan lanjutkan lagi sampai bawah ya. BKK 01 yaitu untuk pembayaran pulsa pimpinan. Angka kreditnya 1.250.000. Dia masuk ke akun debit
lain-lain, karena di sini pembayaran pulsa pimpinan tidak ada, jadi dia masuk ke akun lain-lain. Oke, kita atur dulu ya semuanya seperti yang tadi. Oke, kita akan isi dulu ya 1.250.000. Ingat, tidak pakai RP ataupun titik ya, kalau otomatis nanti muncul sendiri seperti ini. Oke, seperti itu hasilnya. Dan BKK 02 di sini kreditnya 1.500.000 untuk pembelian tiket Jakarta Kupang pulang pergi. Berarti dia masuk ke dalam transportasi sebesar 1.500.000. Enter. Dah seperti ini. Nah, saya akan mengisi semuanya dulu ya. Kita akan isi lagi pembelian 30 box nasi rendang. Satu boxnya itu 10.000. Berarti masuk ke dalam konsumsi, yaitu jumlahnya sebesar 300.000. Enter. Dan dia sudah otomatis seperti ini. Jadi kalian tidak usah nulis RP ataupun titik, tinggal masukkan aja angkanya lalu klik enter. Karena kita sudah atur di sini nih, dia di sini sudah akunting dan RP Indonesia. Desimalnya itu harus 0 ya, tidak ada dua angka lagi di belakang 0 itu. Tidak ada lagi 2 angka di belakang koma, jadi cukup komanya 03 saja dalam 3 angka di belakang koma. Oke, kita isi selanjutnya yaitu pembelian 50 box nasi paket lengkap. Satu boxnya itu 15.000. Kita beli 50 dikali 15 750. Kita masukkan ke dalam konsumsi karena ini makanan. Jadi kita masukkan dalam konsumsi sebesar 750.000. 000. Enter. Oke, seperti ini. Selanjutnya yaitu pembelian 10 rim ke Kasa VS warna. Satu rim itu seharga 55.000 dikalikan 10 rim, jadi total semuanya 550.000, dan itu masuk ke dalam ATK. Ini ATK ya. Oke, kita masukkan 550.000. Enter. Oke, seperti ini hasilnya. Selanjutnya ada pembayaran pesanan 10 box snack. Pembayaran pesanan 10 box snack dengan seharga 125 masuk ke dalam konsumsi karena itu makanan. Jadi kita masukkan dalam konsumsi sebesar 125.000. Enter. Oke. Yang berikutnya pembayaran fotokopi A4 1.500 lembar. Satu lembarnya itu 100 perak. Jadi kita masukkan ini ke dalam ATK di sini ya. Seharga 150.000. Enter. Oke, seperti ini. Dan yang terakhir di sini kita ada pembelian. Oh ya, maaf tadi yang pembayaran fotokopi kita masuk ke dalam fotokopi karena di sini ada akun yang didebat dalam fotokopi. Kita masukkan di sini sebesar 150. Enter. Dan di sini yang terakhir yaitu ada pembelian 5 pak amplop. Satu amplopnya itu harga satuannya 35.000 dikalikan 5. Jadi totalnya 175.000. Enter. Oke, sudah selesai semuanya, kita hitung dengan cara manual atau apa. Di sini kita sudah atur pokoknya dengan akunting. Pokoknya ingat aja jangan pakai RP ataupun titik. Nanti dia akan muncul dengan sendirinya otomatis. Asalkan kita sudah mengatur semua kotak-kotak ini.
Lanjut ke bawah, kita lihat di bawah ada apa. Oke, jumlah. Di sini jumlah kita menggunakan rumus. Rumusnya itu sama dengan sum, huruf besar semua ya. Sum buka kurung, lalu kita blok dari BKK 01. Blok sampai ke bawah BKK 08. Oke, jelas seperti ini. Kemudian tutup kurung, lalu klik enter. Nah, seperti ini. Dia akan menghasilkan otomatis dengan sendirinya. Kita menggunakan rumus sum yang rumusnya itu sama dengan sum buka kurung, kita blok dari atas BKK 01 sampai bawah BKK 08, baru kita tutup kurung, klik enter. Dan di sini dia akan menghasilkan angka dari jumlah ini semua dengan secara otomatis. Jadi kita nggak perlu capek-capek ngitung kalkulator, ini kali ini tambah ini. Jadi kita udah otomatis menggunakan rumus. Inilah kelebihan kita menggunakan Microsoft Excel. Oke, selanjutnya habis jumlah kita isi saldo. Sisanya berapa? Saldo. Oke. Saldo di sini. Ini oh ya maaf. Kita hitung dulu jumlah debit ini dengan ini menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, kita blok yang 30.000 ini. Nah, ini saldo bulan Juni dengan pengisian dana pada tanggal 30 Juli, lalu tutup kurung seperti ini dan kita klik enter. Nah, jadi total semua dana kas kecil bulan Juli itu ada 5 juta. Karena kita akan membeli barang-barang ini, jadi kita harus mengisikan dana atau mengajukan pengisian dana kas kecil sebesar 5 juta. Dan di sini saldo itu maksudnya sisa dari kita belanja selama bulan Juli ini. Caranya yaitu menggunakan rumus sum sama seperti tadi. Sum buka kurung kita blok yang ini 5 juta ini, kita blok, lalu kita menggunakan tanda kurang karena ini saldo awal ada 5 juta dan kita setelah menggunakannya sebesar 4.800.000 dikurang ya, lalu tutup kurung, klik enter. Nah, ini sisa saldonya sebesar 200.000 rupiah. Oke, kita akan menghitung jumlah dari ini. Jumlahnya, cara menghitungnya sama seperti tadi, sama dengan sum buka kurung, kita blok dari ini, kita blok, tarik ke bawah. Maaf, ada kesalahan. Oke, ulang. Sama dengan sum buka kurung, kita blok di sini, tarik ke bawah, tutup kurung, baru klik enter. Nah, ini hasilnya, hasil penjumlahan dari BKK 03, 04, dan 06. Semua menggunakan rumus, tidak ada yang manual. Oke, selanjutnya ini sama, tinggal diturunin aja ya. Oh my God.
maaf kalau ada kesalahan. Sebentar ya. Sama dengan sam buka kurung. Bentar. Mungkin sama aja karena tidak ada tidak ada angka lain selain ini ya. Udah, kita lanjut sebelahnya. Sama dengan sam buka kurung, kita blok yang ini, tarik ke bawah, baru tutup kurung, dan lupa tutup kurung, enter. Nah seperti ini. Ini sama, tinggal turunin aja ya, karena tidak ada lagi angka selain itu. Oke, ini pun juga sama ya. Oke, seperti ini hasilnya. Kita sudah semua kita jumlahin. Kita tinggal isi yang bawahnya. Jangan lupa ini kita tulis Jakarta 30 Juli 2018. Dan di sini itu mengetahuinya nama pimpinan kita siapa? Nih, di sini kita mengetahui yaitu nama pimpinan kita adalah Askara Sabiru. Oke, bawahnya itu nama pimpinan, nama jabatannya. Dia di sini sebagai manajer pemasaran. Oke, selesai. Seperti ini. Ini bisa kita blok ya namanya. Atau oke, kita blok namanya. Nah, ini. Dan di sebelah kanan itu dibuat oleh siapa? Dibuat oleh kita sendiri, yaitu nama saya. Nah, di sini pimpinan. Di sini kita sebagai apa? Staf administrasi. Oke, selesai. Tinggal di print nanti. Oke, nih diganti dulu ya. Sudah cukup sampai sini saja ya penjelasannya. Oke, sampai di sini penjelasannya. Mohon maaf apabila ada cara yang masih belum Anda pahami, belum bisa dimengerti. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.